Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Kusumastuti dari Prodi Ekonomi Syariah semester 8 STAI Diponegoro Tulungagung. Nomor induk mahasiswa 2019 080 29 0013. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Muamalah guna perbaikan nilai yang diampu oleh Bapak Dosen Haji Ubed Muhammad Baidowi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pembahasan mengenai fikih muamalah tentang akad dan ta'awun. Pertama adalah akad. Akad adalah gabungan atau penyatuan antara ijab dan qabul sesuai dengan syariat Islam yang berdampak pada objeknya. Kedudukan akad dalam Islam, setiap muamalah atau transaksi dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Lalu, apa saja syarat akad itu? Syarat akad adalah, yang pertama, pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum atau bisa disebut dengan mukallaf. Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau gila atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya itu tidak sah. Yang kedua, objek akad diakui oleh syara. Objek akad harus memenuhi 3 syarat, yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut syara. Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara tidak sah, seperti khamar atau minuman keras. Di samping itu, barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang tersebut tidak bernilai menurut syara. Yang ketiga, objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan itu hukumnya tidak sah. Contohnya, menjual padi yang belum berbuah, lalu menjual janin hewan yang masih dalam kandungan, itu hukumnya tidak sah. Yang keempat, akad itu tidak dilarang oleh nas dan syara. Atas dasar ini, seorang wali tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa adanya suatu imbalan. Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, akad yang dilakukan ini memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus seperti syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa, menyewa, dan gadai. Yang keenam, akad itu bermanfaat. Misalnya, seorang suami mengadakan akad dengan istrinya bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal karena seorang istri memang berkewajiban mengurus rumah. Yang ketujuh, ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Misalnya, 2 orang pedagang dari 2 daerah yang berbeda melakukan transaksi dengan surat atau tulisan. Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Yang ketujuh, ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Misalnya, 2 orang pedagang dari 2 daerah yang berbeda melakukan transaksi dengan surat menyurat atau tulisan. Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan. Transaksi semacam ini menjadi batal sebab salah satu pihak telah meninggal atau gila, atau tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum. Yang kedelapan, ijab dan kabul dilakukan dengan satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi. Majelis itu dapat berbentuk tempat dilaksanakan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
Yang kesembilan, tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara. Misalnya, masalah jual beli, jelas bahwa tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu pula dengan akad-akad lainnya. Bentuk lainnya yang tidak diakui syara adalah menjual anggur kepada pabrik pengelola minuman keras. Lalu apa saja rukun akad itu? Yang pertama ada akhid atau orang yang berakad. Pihak ini bisa 2 orang atau lebih. Yang kedua ada ma'khud alaih, yaitu benda yang dijadikan objek akad. Yang ketiga maudhu al-akad, yaitu tujuan akad. Yang keempat sifat al-akad, yaitu ijab dan qabul. Lalu akad dikatakan berakhir apabila seperti apa? Yang pertama ketika sudah jatuh tempo. Yang kedua ketika meninggal dunia. Dan yang ketiga ketika akad tersebut dibatalkan. Tentang akad juga tertuang pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'ufud uhillat lakum bahiyamatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis soidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan pemburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Ia kehendaki. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah perintah kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji. Akad yang diperbolehkan untuk dipenuhi adalah akad yang tidak melanggar ketentuan. Ta'awun atau tolong-menolong terbagi menjadi 2. Yang pertama, tolong-menolong secara moral, seperti membantu memberikan nasihat tentang kebaikan, memberikan jalan keluar tentang permasalahan seseorang, dan memberi gagasan positif, dan sebagainya. Yang kedua, tolong-menolong secara material, berupa tenaga, harta, dan modal. Contoh ta'awun dalam bermuamalah adalah pinjam-meminjam, utang piutang, dan gadai. Semua didasari atas dasar tolong-menolong sesama umat manusia. Hukum pinjam-meminjam dan hutang piutang dalam Islam. Yang pertama, hukumnya mubah atau boleh, yakni sebagaimana hukum asal dari pinjam-meminjam dan tolong-menolong. Yang kedua, hukum sunnah, apabila orang yang meminjam atau berhutang dalam keadaan terpaksa atau terdesak. Yang ketiga, hukum wajib, apabila pemberi pinjaman mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuannya, misalnya untuk bantuan orang yang sedang sakit parah. Yang keempat, hukum haram, apabila pemberi pinjaman atau hutang tersebut mengetahui bahwa tujuannya untuk hal-hal yang mendatangkan mudarat yang dilarang agama, seperti untuk judi dan membeli khamr. Demikian paparan materi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.